Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diding Hanif Maulana, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung tahun 2022, angkatan 10, kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang adaptif dan kolaboratif. Yang pertama yaitu adaptif. Menurut Robbins tahun 2003, yaitu adaptif adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Batasan pengertian adaptif. Yang pertama, proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan. Yang kedua, penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan. Yang ketiga, proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah. Yang keempat, penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi alamiah. Yang kelima, memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem. Dan yang terakhir, mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan. Berikut adalah penerapan budaya adaptif. Yang pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Dan yang ketiga, mendorong jiwa kewirausahaan. Dan yang keempat, terkait dengan kinerja instansi. Dan yang terakhir, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Berikut adalah panduan perilaku atau kode etik adaptif. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang terakhir, bertindak proaktif. Selanjutnya, ciri-ciri individu adaptif. Yang pertama, eksperimen orang yang beradaptasi. Yang ketiga, melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan. Yang ketiga, memiliki sumber daya. Yang keempat, selalu berpikir ke depan. Kelima, tidak mencari popularitas. Enam, memperhatikan sistem. Tujuh, yaitu tidak mudah ngeluh. Delapan, yaitu tidak menyalahkan. Sembilan, yaitu memiliki rasa ingin tahu. 10, yaitu membuka pikiran. Dan yang terakhir, yaitu memahami apa yang sedang diperjuangkan. Berikut adalah konsep membangun organisasi adaptif. Yang pertama, landscape atau selalu antisipatif. Yang kedua, learning atau terus belajar. Dan yang terakhir, leadership atau jiwa kepemimpinan. Selanjutnya, kolaboratif. Menurut Irawan, tahun 2017 mengungkapkan bahwa kolaboratif governance, yaitu sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Kemudian, kriteria penting untuk kolaboratif. Yang pertama, yaitu forum yang diperkasai oleh lembaga publik atau lembaga. Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Dan yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agen publik. Keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Kelima, yaitu forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus atau bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktek. Dan yang terakhir yaitu fokus kolaboratif adalah kebijakan publik atau manajemen. Selanjutnya tata kelola kolaborasi. Yang pertama yaitu mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Selanjutnya merencanakan aksi kolaborasi dan yang terakhir mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Berikut adalah kode etik kolaboratif. Yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang terakhir, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.
Berikut adalah proses yang harus dilalui dalam menjalani kolaborasi. Yang pertama yaitu trust building atau membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua, face to face dialog, yaitu melakukan negosiasi dengan baik dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, komitmen terhadap proses, yaitu pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Yang keempat, pemahaman bersama, yaitu berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan yang terakhir, menerapkan outcome bersama. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi. Yang pertama, kepercayaan. Kemudian, pembagian kekuasaan. Terus, gaya kepemimpinan. Selanjutnya, strategi manajemen. Dan yang terakhir, formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efektif, efisien antara entitas publik. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.